yang sifatnya maksimal, khususnya pada dakwaan primer pasal 340 KUHP ini tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa, karena pada diri pembanding terdakwa inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara akuo. Menimbang bahwa yang terkait dengan putusan yang lebih berat daripada tuntutan hukum penuntut umum, sebenarnya hal ini merupakan hal yang lumrah, karena terhadap setiap tuntutan penuntut umum, majelis hakim dapat mengambil sikap berupa dijatuhkan hukuman lebih ringan, dijatuhkan hukuman yang sama, atau dijatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan hukuman penuntut umum. Bahkan, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa lepas dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Atau bahkan majelis hakim dapat membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti di persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 191 KUHP. Sedangkan dalam perkara akuo, pembanding dalam ini terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini. Pembanding terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh suaminya Verdi Sambo, atau setidak-tidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap korban Yosua Huta Barat. Bahkan pembanding terdakwa atas suruhan Verdi Sambo malahan membuat laporan palsu tentang pelecehan terhadap dirinya ke Polres Jakarta Selatan setelah terbunuhnya Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati primer adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman pidananya antara lain 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, dan ketiga hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dan oleh majelis hakim tingkat pertama memilih menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun, yang berarti pembanding atau terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang pada akhirnya masih akan dapat berkumpul dengan anak-anaknya seperti yang diinginkan pembanding terdakwa dalam pembelaannya. Hal ini apabila pembinaan terhadap terdakwa telah selesai. Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut disetujui oleh pengadilan tinggi bukan karena desakan publik, akan tetapi karena majelis hakim telah dapat menyerap pendapat publik, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pendapat sahabat pengadilan, bagaimana video pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang karenanya ini menjadi terbukanya kasus ini dan masyarakat umum menjadi tahu bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya telah membuka aib adanya kerusakan dalam lembaga dan kesewenang-wenangan pejabat yang merusak nama lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena sebenarnya hukum itu ada untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan sebaliknya digunakan untuk mencederai, untuk membohongi masyarakat. Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 8 tahun, akan tetapi penuntut umum memohon agar putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun dikuatkan dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama pada pokoknya telah mempunyai pendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa terdakwa telah bukti bersalah melanggar dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang
bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari pembanding, penasihat hukum terdakwa harus disampaikan, sedangkan memori banding dari pembanding penuntut umum dapat dikabulkan. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/50/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tinggi untuk memutus perkara ini, dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 harus tetap dipertahankan dan karenanya harus pula dikuatkan. Menimbang bahwa mengenai penangkapan penahanan atas diri terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 kuhap, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 junto pasal 197 ayat 1 huruf 1 kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang sebesarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 7 putusan nomor 55 pidana 2023 PT DKI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Ricky Rizal Wibowo, tempat lahir Banyumas, umur tanggal lahir 35 tahun 20 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah, Romawi _3, nomor 7, RT 07, RW 010, Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditahan dalam rumah tahan negara sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 16 Mei 2023. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Umar, sarjana hukum dan kawan-kawan pada kantor advokat Herman Umar and Partner beralamat
di Gedung Ventura, lantai 4, unit 402, Jalan R.A. Kartini, nomor 26, CB Simatupang, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2023. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 55 PIT 2023 PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan majelis hakim untuk meriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding. 2. Penunjukan Panitia Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 55 PIT 2023 PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Panitia Pengganti dalam perkara tersebut. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan tertanggal 5 Oktober 2022 yang pada intinya sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama Ferdi Sambo, Saksi Richard Eliezer, Putri Candrawati, Saksi Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 15.28 WIB sampai sekitar pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat tinggal Seguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Selanjutnya disebut Rumah Seguling 3 nomor 29 dan Rumah Dinas Kompleks Poli Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampasnya orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Saya lanjutkan. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Metro Yudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard maupun terdakwa Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu terdakwa bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada terdakwa untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Candrawati, tetapi terdakwa tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, akan tetapi terdakwa turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Huta Barat
lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nofriansah Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian terdakwa mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban. Akan tetapi terdakwa berusaha membujuk korban untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati selama sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan kepada saksi Ferdi Sambo SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo yang telah ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Dan mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain," mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf, merupakan orang kepercayaan Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah tangga di Magelang, dan terdakwa merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM nomor Pol B1MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Ma'ruf sebagai supir, sedangkan saksi Richard Elisir Pudiang Lumio selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi di tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor Pol L1973ZX yang dikemudikan oleh terdakwa juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa dalam memantau dan mengawasi korban Yosua. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H2330001 milik korban Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223
nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh terdakwa agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, terdakwa kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api tersebut disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis tayar oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan kaki mobil Lexus tersebut. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu, saksi Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian berbalik pandangan yang diadakan tes tersebut di rumah di Saguling saja. Pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Saksi Ferdi Sambo dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift. Naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 15.40, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Saksi Richard turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan terdakwa tiba di rumah Saguling Saguling 3 nomor 29, lalu turun dari pintu mobil dengan mobil depan di samping sebelah kanan. Setelah itu korban Yosua Huta Barat turun dari pintu sebelah kiri. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam yang bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk tes PCR didamping oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR, naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan dari dan kehendak dari saksi Chandrawati. Setelah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard bertemu korban Yosua di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard bersama dengan korban melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard bersama korban Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan terdakwa Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban atau Damson, dan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun berbagai
sebagai seorang anggota kepolisian sehingga saksi Ferdi Sambo berusaha menenangkan diri lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo melalui handy-talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh terdakwa, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari terdakwa, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut menyampaikan kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard Eliezer yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua. Bahwa setelah atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk memenuhi saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Pudiang Lumiu kemudian duduk sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari pihak Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Chandrawati dilecehkan Yosua. Setelah itu saksi Richard Pudiang yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo di saat yang sama perkataan saksi Ferdi Sambo juga didengar saksi Putri yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Juga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Chandra Putri, di mana disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh Ferdi Sambo pada saat terdakwa turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer pun. Dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer. Saat itu amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api tersebut miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata tersebut yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua. Kemudian Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata kepada saksi Richard Eliezer dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer adalah menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Eliezer. Karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak,
dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Lumio untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenario adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer dan dibalas tembak lagi oleh saksi Richard Eliezer. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat Ferdi Sambo tersebut untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di mana saksi Putri Chandrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Ferdi Sambo mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan menggunakan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Yosua Huta Barat kepada saksi Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer, ada disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta kepada Richard mengambil senjata api milik korban. Lalu saksi Richard Eliezer turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh terdakwa di dalam dashboard mobil Lexus tersebut. Dan kemudian saksi Eliezer memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api tersebut korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Lumio melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Bahwa rencana jahat saksi Sambo untuk merampas nyawa korban Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurangkan pelaksananya niat jahat. Akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo dengan mengajak terdakwa, saksi Richard, saksi Kuat, dan korban Yosua dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga terdakwa, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf, tidak satupun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri, padahal terhadap terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Yosua Huta Barat. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 64 sekitar pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah.
Setelah itu saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah depan, bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Dianto. Setelah mendengar bahwa sekitar pukul 17.08 saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Hadzar Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ihtara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabila. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azhar Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan menuju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3 tersebut dan menyuruh sopir saksi Paroki Ikarman untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Azhar Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api tersebut. Akan tetapi dicegah dan oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api tersebut diambil oleh saksi Ferdi Sambo. Yang saat itu saksi Azhar Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekitar pukul 17.11 WIB saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346 saat yang bersama terdakwa mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban, akan tetapi terdakwa tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah tersebut. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sikap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansyah bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut menyebabkan korban Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh terdakwa dan Kuat Ma'ruf. Saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansyah.
sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Richard saat itu saksi kuat masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dan dari korban Yosua Huta Barat tersebut. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Yosua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer tersebut. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nopriansyah korban Nopriansyah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri, berkata, "Ada." Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.